Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan pemahaman, bimbingan, dan konseling. Namun sebelum bahasan ini kita mulai, ada baiknya perlu Anda ketahui bahwa saya di SMA Negeri 1 Celuring ini pada tahun ajaran 2020-2021 diberi tugas oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai guru bimbingan dan konseling di kelas 11 IPA 1 sampai 11 IPS 3. Jadi guru bimbingan Anda di tahun ajaran ini adalah saya. Mungkin Anda sudah mengetahui siapa saya. Namun tidak ada jeleknya juga kalau saya mengatakan atau mengenalkan nama saya adalah Ahmad Mujali yang memiliki alamat di Desa Tampo. Mungkin Anda sudah tahu semua mana Desa Tampo itu. Nah, selama Anda sekolah di SMA Negeri 1 Celuring ini, Anda di kelas 11, Anda kalau ada memiliki atau mempunyai berbagai persoalan, baik menyangkut persoalan akademik maupun non-akademik, tidak ada salahnya kalau Anda melakukan konsultasi dengan saya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, perkenalan sekilas. Langsung saja saya ingin menyampaikan tentang pemahaman bimbingan dan konseling di sekolah. Saya yakin bahwa Anda masih memiliki pandangan, persepsi, anggapan yang salah tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Anggapan itu mungkin Anda akan mengidentikan bahwa bimbingan dan konseling itu sama dengan polisi sekolah, jaksa sekolah, hakim sekolah, bahkan mungkin hansip sekolah atau para penjaga tata tertib sekolah. Anggapan-anggapan tersebut karena Anda masih melihat petugas BK atau petugas bimbingan dan konseling itu melakukan tindakan-tindakan yang seperti dilakukan oleh profesi-profesi tersebut yang telah saya sebutkan tadi. Anak-anakku yang saya cintai, pada kali ini saya ingin menyatukan anggapan, menyatukan pandangan, menyatukan persepsi. Apa BK atau bimbingan dan konseling di sekolah itu? Kalau kita berbicara bimbingan dan konseling, itu terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan itu apa? Konseling itu apa? Mungkin kalau waktu-waktu lalu, kalau Anda mengatakan bimbingan dan konseling itu sama dengan bimbingan dan penyuluhan. Pada hakikatnya itu sama, tapi memiliki makna yang berbeda. Sehingga bimbingan dan konseling yang diambil dari terjemahan guidance and counseling dari bahasa Inggris. Guidance itu bimbingan, konseling itu kalau dulu diterjemahkan penyuluhan. Tapi seiring perkembangan pengetahuan secara akademis, konseling itu pada hakikatnya tidak sama dengan penyuluhan karena memiliki makna arti yang jauh berbeda.
antara bimbingan, maksudnya antara konseling dengan penyuluhan. Anak-anakku yang saya cintai, bimbingan merupakan hasil dari terjemahan guidance. Apa bimbingan itu? Dan apa konseling itu? Mari kita kuliti dua kata tersebut secara definitif. Bimbingan artinya proses pemberian bantuan dari seorang konselor, saya, konselor di SMA Negeri 1 Seduluring, kepada klien, kepada siswa, kepada Anda semua. Bantuan itu lebih bersifat psikologis. Agar apa? Bantuan tersebut diberikan kepada siswa atau kepada klien agar klien itu memiliki satu, self understanding. Yang kedua, self acceptance. Yang ketiga, self direction. Yang keempat, self realization. Ketika keempat itu ada pada diri siswa atau klien diharapkan menjadi manusia atau individu yang berbahagia. Ketika sudah menjadi individu yang berbahagia, individu tersebut dalam melakukan segala hal, misalnya belajar, melakukan aktivitas yang lain, itu bisa mencapai optimalisasi kegiatan atau belajar tersebut. Perlu saya sampaikan di sini, proses bantuan dari seorang konselor kepada klien, arahan utamanya, tujuan utamanya, rohnya adalah terwujudnya kebahagiaan pada diri klien atau siswa. Sekarang mari kita kuliti satu persatu dari setiap pengertian yang ada di atas. Proses bantuan dari seorang konselor kepada klien agar memiliki satu self understanding, memiliki pemahaman terhadap diri kita sendiri. Pemahaman ini bisa dibedakan pemahaman terhadap diri secara psikologis, secara kejiwaan, dan pemahaman diri terhadap fisik yang ada, yang kita miliki. Selanjutnya, pemahaman itu juga meliputi pemahaman lingkungan, baik lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Jadi, pemahaman diri ini memiliki pengertian yang kompleks dan luas, menyangkut pemahaman terhadap secara psikologis dan secara fisik yang ada pada diri kita, dan terhadap lingkungan yang saya sebutkan tadi. Pertanyaannya, apakah kita sudah memahami terhadap diri kita? Saya yakin betul tidak semua siswa akan bisa memahami diri kita secara utuh. Kalau ada anak bisa memahami diri kita, self understandingnya mencapai katakanlah 70, itu sudah bagus. Sudah bagus mencapai 70. Andai kata itu ada tes pemahaman terhadap diri kita.
Selanjutnya setelah kita paham terhadap diri kita, yang kedua adalah self-acceptance. Bisakah saya menerima diri kita? Menerima secara psikologis diri kita, menerima secara fisik diri kita, menerima lingkungan diri kita apa adanya. Ini mulai agak sulit ketika kita untuk menerima diri kita. Buktinya, kadang-kadang secara fisik, maaf ini kalau saya katakan, ada bahasa kemayu misalnya. Ada bahasa kemayu misalnya. Biasanya yang dikatakan kemayu itu anaknya kurang ayu, kurang cantik, tapi merasa dirinya ayu. Itu suatu misal. Ada lagi, sebenarnya kalau dilihat secara fakta nilai rapot ada di bawah nilainya, tapi dia sok keminter, seperti orang yang memiliki kepandaian yang di atas rata-rata. Atau sebaliknya, anak yang secara fakta nilai rapotnya itu secara ranking kelas maupun paralel ada di kelompok 10 besar. Dia mungkin mengatakan, saya anak yang bodoh, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa kadang-kadang kita masih belum bisa menerima diri kita, self-acceptance-nya. Ini memang agak sulit. Selanjutnya setelah kita bisa menerima, ya diharapkan bisa mengarahkan, yaitu self-direction. Apa yang ada pada diri kita, apa yang kita pahami, kita terima, lalu kita mengarahkan diri kita. Kemana diri kita? Nanti setelah punya bahan baku, self-understanding-nya seperti ini, dan saya terima apa adanya, lalu kemana kita mengarahkan? Yang terakhir yaitu self-realization. Setelah mengarahkan, kita mampu mewujudkan, mampu mengejawantahkan, bisa merealisasikan apa yang ada pada diri kita, kita realisasikan kemana? Nah, saya yakin ketika self-understanding, self-acceptance, self-direction, dan self-realization ini bisa terwujud sesuai dengan apa adanya, akan terciptalah individu yang bahagia. Ketika menjadi individu yang bahagia, tentunya akan bisa melakukan pekerjaan, baik itu akademis maupun non-akademis, secara optimal. Oke, anak-anakku yang saya cintai, sekarang kita ambil contoh. Mungkin Anda nanti juga bisa mengambil contoh diri Anda sendiri. Mulai dari self-understanding, pemahaman diri kita. Misalnya, ini saya kelas IPA yang saya contohkan dulu. Saya adalah anak IPA. Nilai saya boleh dikatakan ada di 5 besar secara paralel. Artinya saya ini termasuk anak yang pinter di SMA Negeri 1 Tluring. Lalu orang tua saya memiliki kemampuan secara material maupun finansial. Dan orang tua saya
juga sangat mendukung terhadap dunia pendidikan saya. Terus pribadi saya adalah anak yang gemar sekali menolong orang lain. Saya memiliki kepedulian terhadap orang lain. Pada hakikatnya saya adalah anak yang suka membantu atau menolong, baik sesama maupun orang lain. Oke, mungkin kalau saya simpulkan, keberadaan saya, self-understanding saya memiliki kemampuan secara akademik bagus. Secara IQ, inteligensi quotient, bisa dikatakan saya ini anak pandai. Kalau saya tes IQ, skor saya 120. Orang tua saya sangat mampu dan mendukung sekali terhadap dunia pendidikan saya. Ini adalah saya, self-understanding saya. Dan tambah lagi tadi, saya adalah anak yang suka menolong. Kalau dikaitkan dengan studi lanjut atau masuk ke perguruan tinggi, kira-kira saya nanti akan kemana? Self-understanding saya seperti itu saya terima. Artinya saya memiliki self-acceptance, saya terima. Tentu nanti saya akan mengarahkan diri saya. Mengarahkannya kemana? Pertanyaannya, mengarahnya kemana ketika saya memiliki self-understanding seperti itu dan self-acceptance sudah saya terima seperti itu. Ini tentunya banyak pilihan. Oke, di sini mungkin saya perlu membantu. Kalau Anda misalnya selama ini punya angan-angan, kalau saya punya seperti itu, saya hanya akan mengambil misalnya jurusan sejarah, jurusan sosiologi, atau kalau dalam bidang sains, mungkin saya akan mengambil jurusan pertanian, apakah agrobisnis atau hama, atau mungkin terkait dengan jurusan yang terkait dengan budidaya ikan. Saya akan mengambil di peternakan. Saya akan mengambil di perikanan misalnya. Kalau saya punya modal seperti itu, kurang cocok. Cocoknya kemana? Mungkin Anda akan bisa mengarahkan diri Anda, merealisasikan diri Anda ke jurusan, misalnya ke teknik. Tapi teknik itu pun mungkin hanya didukung oleh kepandaian Anda. Tapi ada sebenarnya potensi yang ada pada diri Anda tadi, apa yang Anda punya tadi. Mungkin akan lebih tepat kalau Anda mengambil di pendidikan kedokteran. Apakah kedokteran umum atau kedokteran gigi? Itu yang mungkin cocok, layak untuk Anda. Nah, sekarang kalau Anda sebagai siswa IPS misalnya, kemana Anda yang paling cocok?
Mungkin kalau Anda memiliki self understanding-nya seperti yang saya katakan tadi, dan Anda menerima yang paling cocok, mungkin Anda akan mengambil di ekonomi, jurusan akuntansi, dan perguruan tingginya pun bebas Anda memilih. Kalau bisa, Anda tentu akan memilih perguruan tinggi yang sudah punya nama. Nah, itulah kira-kira pembahasan atau pengertian bimbingan yang terkait dengan bimbingan dan konseling di sekolah. Sekarang pertanyaannya atau tugasnya pada diri Anda adalah Anda sebanyak-banyaknya untuk memahami diri Anda. Dan sebisa mungkin Anda bisa menerima kenyataan yang ada pada diri Anda. Lalu Anda nanti bisa mengarahkan, merealisasikan. Kalau mungkin dirasa itu sulit, mengalami kesulitan, Anda bisa datang ke ruang BK untuk melakukan konsultasi. Itu salah satu hal yang terkait dengan dunia pendidikan. Padahal kita dalam hidup ini banyak sekali hal-hal yang tidak hanya terkait dengan dunia pendidikan. Mungkin tentang pribadi, hubungan sosial, hubungan masyarakat, hubungan dengan Bapak Ibu guru, dan lain-lainnya. Artinya ketika Anda tidak bisa melakukan itu, Anda bisa berkunjung ke ruang BK untuk melakukan konsultasi. Yang kedua, yang terkait dengan pengertian bimbingan dan konseling, pengertian konseling. Pada hakikatnya pengertian konseling itu bantuan dari seorang konselor kepada klien, kepada klien, khususnya terhadap klien atau siswa yang punya masalah. Sekali lagi, kepada siswa yang punya masalah, punya persoalan. Dan perlu Anda ketahui bahwa nanti di dalam memutuskan, memecahkan persoalan, seorang BK itu tidak memiliki ketentuan mutlak. Keputusan itu adalah di tangan klien, di tangan siswa itu sendiri. BK hanya menjadi salah satu teman berkomunikasi yang memiliki tentunya nilai-nilai tersendiri, memiliki teori-teori tersendiri terkait dengan proses konseling itu. Kesimpulan terakhir bahwa kalau bimbingan itu nanti akan diberikan kepada semua siswa, tidak memandang apakah mereka punya masalah atau tidak. Tetapi kalau konseling itu khusus diberikan kepada siswa yang punya masalah. Mungkin itu saja sementara yang perlu saya sampaikan, dan menjadi tugas Anda kalau kita berbicara tentang konseling terhadap itu hanya untuk anak-anak yang bermasalah. Lalu apa hakikatnya masalah itu sendiri? Mungkin itu kita bahas minggu-minggu mendatang. Pertemuan mungkin saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.